dari Bapak Fajar. Bapak Fajar Haji Mukti, apakah beliau hadir di sini? Iya, hadir, Pak. Apa bisa di itu Pak, di kameranya di open Pak? Iya. Baik, silakan Bapak Fajar. Jadi kalau biasanya kan pabrik-pabrik pakan itu selalu mendatangkan bahan baku pakan yang berbeda dari daerah. Nah itu kira-kira range perbedaannya itu berapa? Misalkan kan itu nanti setiap datang selalu dianalisa ya. Dalam bahan pakan yang sama nanti khususnya proteinnya, asam aminonya ataupun energinya itu range persentasenya perbedaannya itu berapa? Terima kasih. Sholat ya? Mau sholat nggak? Saya jawab ya, Pak Fajar Ya. atau Mas Fajar, Ya, silakan, Bu. ya. Mas, ya, Mas Fajar nanya range dari segi nutrien ya, Mas ya, nutrisi, zat gizinya ya. Iya, benar Bu. Untuk pakan apa, Mas? Layer atau broiler? Semua, Bu. Maksudnya dua-duanya petelur Semua, mau. oke. Iya. Ya. Kalau dari segi analisa ya, lab ya Mas ya, protein itu yang saya tahu range-nya adalah plus minus 0,5. Jadi kalau saya bikin protein 17, itu 16,5 sampai 17,5 hasilnya, yang bisa diterima dan bisa dirilis, dijual ke konsumen. Kalau energi sulit Mas, karena tidak semua feed mill mencantumkan energi di labelnya ya. Betul nggak? Kalau kita beli pakan ayam nggak ada tuh label metabolize energi berapa. Jarang. Energi. Nah, kalau yang lain ada energi. Ada range-nya kan? Ada. Biasanya range-nya itu ditaruh 100. Biasanya range-nya kalau untuk pakan jadi itu antara tergantung 200-2700 sekitar 50 kilokalori range-nya. Yang ditulis misalnya 2.700 sampai 2.750 begitu. Yang penting sepertinya sih protein sama energi aja deh Mas. Kalau yang lainnya itu relatif kecil. Karena nilai kadar air itu harus maksimum ya kalau saya maksimum 13%. 13. Kalau SNI masih memperbolehkan sampai 14%, tapi resiko jamur pakan ya, yang basah itu akan sangat cepat berjamur dan tengi. Jadi hati-hati jadi kalau ada pakan itu mesti dibauin Mas, baunya bau harum atau bau tengi gitu loh. Itu menyangkut dengan kadar air. Kalau yang serat kasar itu kan range-nya 5. Itu tidak terlalu lebar Mas, range-nya. Terus lemak itu tidak terlalu lebar. Nah, yang penting kalau untuk layer itu kalsium. Kalsium konten sama fosfor konten itu jangan terlalu jauh dari patokannya. Mungkin kalau saya setting kalsiumnya 1%, itu hasilnya antara 0,9 sampai 1,1. Jadi berapa tuh? Sekitar 10% ya? 1% ke 0,9, 0,1 dibagi 1. 10%. 1%. Gitu Mas. Jadi saya jawab yang penting-penting aja, karena itu nanti ngefek juga ke yang lainnya. Gitu Mas Fajar. Sama ini bisa mau tanya diterima satu Mas? lagi. Ini terkait itu perkembangan feed aditif. Tanya mengenai pendapat Ibu kira-kira untuk feed aditif atau penggunaan herbal itu apabila digunakan seperti nano enkapsulasi itu pendapat Ibu seperti apa Bu? Kira-kira untuk unggas Enkapsulasi. khususnya. Iya. Kira-kira bagaimana itu Bu? Mau nggak mau Mas, mau nggak mau dipakai. Dengan perkembangan zaman sekarang yang kita susah, nggak boleh pakai antibiotik, otomatis herbal itu bisa dipakai. Dan ada juga yang emang di enkapsul, ditelan enkapsulasi berarti dikapsulin ya Mas ya di dalamnya. Seperti masukin ke kapsul atau apa tuh? Enkapsulasi mungkin maksudnya untuk mempertahankan dari pH asam basa kalau tidak salah ya. Oke, ya. Jadi itu sekarang memang berkembang Mas Fajar, sangat berkembang. Iya. Dan perlu kita
pastinya sudah diterapkan ya, kalau di vitamin besar itu sudah diterapkan pemakaian herbal enkapsulasi itu. Baik Bu, terima Gimana kasih Mas Fajar, ada informasinya. lagi? Sudah. Atur dulu informasinya. Oke, Sami-sami baik. Mas. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang terakhir buat Bu Arti. Masih semangat ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ini masih berkutat dengan feed additive Bu. Terkait dengan formulasi juga ke feed additive di self mix Bapak Denny Surjanto. Apakah beliau hadir di sini? Hadir, Pak. Oke, baik Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Selamat sore Bu Arti. Selamat sore Pak Denny. Kapan ke Blitar lagi Bu Arti? Akhir bulan Pak, insya Allah. Oke. Kita makan ini lagi ya Pak Denny ya. Makan bandeng ya Pak Denny ya. Ini Pak boleh. Denny. Beda dong. Oh bukan? iya. Iya Bu. Ya Pak. Nanti kan. Terima kasih sudah hadir loh Pak Denny. Oh iya, ya Bu. Ini cuman saya mau tanya ini. Ini kan kalau di formulasi kan kita bisa ngatur jumlahnya apa bahan baku sehingga nanti misalnya protein sama ME-nya sama. Meskipun bahan bakunya jumlahnya berbeda-beda. Nah, ini saya agak punya kesulitan di sini, Bu. Kalau misalnya di daerah yang tinggi itu jumlah jagungnya itu apakah sama dengan yang dipergunakan di daerah yang rendah? Itu kan berkaitan dengan energi. Nah, kalau misalnya berbeda, itu nanti misalnya yang butuh energi lebih tinggi, misalnya untuk di daerah panas misalnya, itu butuh energi lebih banyak, itu substitusinya dengan apa? Menurut Bu Arti ini. Terima kasih, coba Bu. Baik. Ya. Pertanyaannya udah, waduh, mudah-mudahan saya bisa jawab dengan tepat ya Pak. Udah di luar batas. Pak Denny, soal suhu itu memang dulu pertama saya belajar formulasi itu suhu mempengaruhi energi dan protein. Ya. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi berarti panas, itu harus protein tinggi, energi rendah atau terbalikannya. Itu saya udah lupa deh. Pokoknya ada deh hubungannya antara rasio protein dan energi. Tapi kalau sekarang Pak Denny yang saya lihat itu kita larinya lihat ke feed intake, Pak. Kalau feed intake-nya misalnya di suhu tinggi rendah, maksudnya feed intake-nya kurang karena dia kan minum aja ya, Pak ya, kalau di panas ya. Betul. Betul nggak? Nah, itu betul. Bahasa saya itu adalah membuat formulasi yang padat gizi, Pak. Oke. Malah proteinnya ditinggikan, energinya juga ditinggikan supaya dengan feed intake yang rendah, dia bisa mencukupi kebutuhan minimal maintenance-nya. Rasio sekarang, protein kalau maaf Bu, kalau proteinnya ditinggikan, otomatis energinya turun, Bu. Kalau di setting kalau semua di nanti formula, ditinggikan, kita bisa buktiin nanti di formulasi ya Pak, kalau ketemu ya. Oh, siap ya. Nanti biar ketemu di sini aja, Verena. Ya, teorinya sih seperti itu. Kalau di formulasi itu teori ya Pak ya. Tapi kalau di lapangannya itu betul. Saya lihat sekarang ini pembimbing saya itu malah bilang kalau panas itu Pak konsumsinya pasti kan rendah. Itu otomatis harus padat gizi. Tapi ketika tinggi suhunya tapi kalau musimnya tempat dingin juga tergantung kelembaban Pak Denny. Kalau kelembabannya bagus, oke, kita bisa pakai kualitas yang so-so aja gitu kan, karena pakannya mungkin bisa 120, 125 gitu kan. Ya, tapi kalau kelembabannya jelek ya otomatis angin mati juga itu. Dan kartu mati juga, kita juga harus lihat di feed intake-nya gitu Pak Denny. Itu menurut saya Pak Denny. Ya. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak Denny? Nanti akhir bulan saya tunggu. Jeh Pak. Suruh Nizar ya Pak, bawa saya ke Jawa Timur ya Pak. Karena nggak boleh naik kendaraan umum. Oh gitu.
Ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu, sudah cukup. Sama-sama Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Denny atas pertanyaan yang diberikan kepada Ibu Arta.